sumber-sumber yang telah kita telaah. Anda tuliskan dari akuntansi bla 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 bla. Pastikan itu bukan tulisan Anda sendiri ya. Itu bukan definisi Anda sendiri. Tapi definisi dari para ahli atau definisi dari beberapa orang-orang yang memang sudah cukup kompeten untuk mendefinisikan teori akuntansi itu sendiri. Sehingga kalaupun Anda menyajikan di dalam PowerPoint, PowerPoint itu kamu ambilkan dari paper yang sudah Anda buat dalam bentuk ringkasan mata kuliah. Ringkasan mata kuliah itu paper. Paper itu beda dengan makalah. Paper itu juga beda dengan artikel. Paper itu juga beda dengan tulisan ilmiah lainnya. Yang paling sederhana bisa Anda tuliskan itu adalah paper. Paper itu adalah mengumpulkan berbagai macam sumber dan literasi yang telah ditelaah, kemudian menuangkannya kembali halaman, ke dalam ke dalam tulisan kita, dan oleh karena sifatnya kita tidak memunculkan opini, Anda tidak memberikan opini, Anda juga tidak memberikan argumen. Sifatnya kan hanya menuangkan kembali. Kalau menuangkan kembali, konsekuensinya Anda harus istilahnya Anda harus berperilaku akademis. Yang bagaimana itu berperilaku akademis? Definisi yang Anda sampaikan, yang Anda tuliskan di sini, baik tadi yang sudah disampaikan oleh penyaji pertama maupun yang kedua ini, jangan lupa Anda berikan keterangan di setelah kalimat terakhir dari definisi tersebut atau di awal. Menurut Suarjono, teori akuntansi adalah. Menurut Krismiaji, teori akuntansi adalah. Ya. Sehingga setiap hal yang disampaikan di dalam PowerPoint, walaupun PowerPoint itu hanya berisi poin-poin saja, tapi secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan karena Anda mengambil dari sumber literasi yang memang tepat. Jadi ini membiasakan Anda dari sekarang untuk memulai disiplin akademis. Disiplin akademis itu Anda sebagai mahasiswa, apalagi ini sudah semester 5. Semester 5 Anda sudah harus merencanakan sebuah gagasan penulisan tugas akhir Anda, entah itu skripsi atau misalnya dalam bentuk lain. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab akademis Anda itu adalah membuat dan menyajikan tugas akhir tersebut yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah keilmiahan, dan kaidah-kaidah akademis lainnya. Sehingga tidak sembarangan. Kalau misalnya Anda menulis di WhatsApp, Anda menulis di apapun media sosial lainnya, boleh aja Anda tidak menggunakan sumber referensi. Tetapi pada saat Anda membuat sebuah paper, Anda membuat sebuah makalah apalagi, Anda membuat sebuah artikel apalagi, sumber-sumber referensi harus Anda munculkan sebagai bukti bahwa Anda telah membaca dari sumber yang sudah Anda kutip, kemudian kutipan tersebut Anda tuangkan di dalam media cetak, media tulis, ya, sehingga orang yang ada di hadapan Anda, yang mendengar atau yang melihat penyajian Anda,
pastilah akan menjadi percaya bahwa, oh, Anda ngomong itu sudah ada sumbernya. Anda ngomong dengan cara membaca dari beberapa sumber, sehingga tidak terkesan kalau seperti ini, orang yang tidak paham barangkali akan melihat, oh itu tulisan Anda ya, oh itu definisi dari Anda ya, gitu. Nah, oleh karena itu, nanti yang ke depan-depan ya, yang minggu-minggu yang akan datang, saya sarankan Anda membiasakan untuk melakukan tindakan yang ilmiah, tindakan-tindakan yang sifatnya sangat-sangat ilmiah ya. Dibiasakan. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai melakukan atau sudah mulai menghadapi penulisan tugas akhir, nah di situ Anda sudah tidak canggung lagi, sudah tidak ada kesalahan atau minimal Anda bisa meminimais kesalahan-kesalahannya ya. Sehingga dari sisi redaksi, dari sisi konten, dari sisi metodologi Anda itu sudah menguasai. Itu yang menjadi perhatian Anda semuanya, harus diperhatikan. Baik yang di summary-nya atau di ringkasan mata kuliahnya maupun yang Anda tuangkan di dalam PowerPoint ini. Baik yang saya maksudkan ketika Anda itu memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah pengertian dari akuntansi, boleh Anda menuliskan hanya bagian kecil aja atau bagian singkat aja dari sebuah definisi tersebut. Karena apa? Ketika Anda menampilkan PowerPoint itu kan isinya bukan paragraf, tapi isinya di situ adalah poin-poin yang mengandung power gitu kan. Jadi jangan dibiasakan menulis, menyajikan kalimat di dalam PowerPoint itu sama ketika Anda menuliskan di dalam halaman Office Word. Jadi akan sangat rancu sekali. Lah bukannya definisi itu panjang, Pak. Ya betul, definisi itu panjang, tapi itu justru itu mengundang Anda untuk berlatih bagaimana dari kalimat yang panjang itu Anda buat poinnya. Setelah kepegang poinnya, poin tersebut, tugas Anda di dalam presentasi itu adalah mengimprovisasi, bukan membaca di dalam kalimat-kalimat paragraf yang Anda sajikan semacam ini, gitu ya. Jadi Anda harus tahu konsepnya ya, namanya PowerPoint itu tampilkan poin-poinnya, lakukan improvisasi di dalam penyajiannya, di dalam presentasinya. Maka kalau PowerPoint itu media yang digunakan di dalam presentasi, itu bukan harus Anda bedakan dengan media-media tulis lainnya seperti Office Word. Maka di dalam teori akuntansi itu di dalam slide-slide yang ada di dalam PowerPoint itu berisi poinnya, bukan kalimatnya, bukan paragrafnya, bukan kemudian Anda copy paste dari paper Anda, kemudian pindahkan ke sini gitu ya. Nah, saya akan mencoba mencermati dari ini, supaya ini masukan untuk Anda juga. Dari definisinya teori akuntansi dan sebagainya, ya, alangkah lebih bagus jika Anda itu, karena di situ ada kalimat yang panjang, ya, kenapa Anda tidak melakukan itu menjadi numbering atau bullet, ya, dibuat bullet numbering, Anda akan lebih mudah menjelaskan dan audien itu akan lebih mudah memahami ketimbang Anda menyajikan kalimat itu dalam bentuk paragraf, ya, kesan pertama tidak akan menarik, ya, kesan yang kedua membosankan, kesan yang ketiga Anda tidak menunjukkan
tidak menunjukkan kemauan dan kreativitas. Sehingga yang penting more point. Copy paste isinya pengertian teori akuntansinya, ambil, coplok, pasang di sini. Nah, itu yang tidak bagus. Kalau di situ Anda tuliskan dari judul atasnya pengertian teori akuntansi, ya. Kemudian di bawahnya Anda berikan juga ada subjudulnya tujuan teori akuntansi. Nah, di situ harusnya di dalam model tampilan PowerPoint Anda, ya dibagi subjudulnya ada pengertian, subjudulnya ada tujuan. Jadi itu judul utamanya adalah pengertian dan tujuan dari akuntansi, gitu dong. Sehingga Anda membiasakan penulisan-penulisan yang bergaya ilmiah, gitu ya. Kalau tujuan itu harus Anda tuliskan lebih dari satu tujuan. Alangkah baiknya jika Anda gunakan bullet and numbering, gitu. Jadi akan mudah memahaminya. Oh, tujuan dari akuntansi itu ada 3, oh ada 2. Kalau seperti ini kan Anda susah sendiri. Tujuannya itu apa aja ya? Kalimatnya kok panjang banget. Coba kalau Anda tampilkan menjadi nomor-nomor itu kan menjadi hal yang lebih menarik. Oke, coba Anda lihat halaman berikutnya. Tampilkan halaman berikutnya. Nah, kalau seperti ini sudah betul. Tetapi Anda harus banyak melakukan improvisasi. Jadi bukan hanya jenis teori akuntansi ada 2, teori positif dan normatif. Kemudian ganti slide lagi. Itu yang sangat tidak bagus. Ya, Anda sudah betul kalau meletakkan kalimat poin-poin itu ke dalam ke dalam slide ini. Tetapi tugas Anda adalah memahami substansinya apa yang ada di dalam setiap poin yang Anda tuliskan. Nah, kebiasaan baik semacam itu yang harus Anda tumbuhkan dari sekarang. Membiasakan banyak melakukan improvisasi terhadap satu kalimat, satu kata aja. Satu kata Anda harus bisa banyak melakukan improvisasi. Jadi itu yang harus Anda latih dari sekarang lah. Anda calon guru. Calon guru kalau tipikalnya Anda hanya bisa membaca, ya, padahal nanti generasi yang akan Anda hadapi, generasi maksudnya siswanya, misalkan Anda besok lulus jadi guru, generasi yang akan Anda hadapi itu adalah generasi yang sudah beda dengan kalian. Saya pun menghadapi kalian sebagai generasi yang eh, jauh beda zamannya. Katakanlah kalau saya generasinya X, Anda sudah milenial. Dan apa yang saya lakukan? Saya akan mencoba memahami apa yang Anda butuhkan. Ya, toh? Walaupun yang saya dapat dan yang saya punya itu saya peroleh dari zaman yang lebih lama lagi atau zaman yang lebih mundur lagi. Tidak mungkin yang saya peroleh 20 tahun yang lalu akan saya sampaikan dengan cara yang sama kepada Anda. Itu sama halnya saya juga menyesatkan kalian. Sama halnya saya juga tidak membawa kalian ke masa depan. Nah, maka cara Anda menyiapkan masa depan itu adalah dengan cara juga melihat kira-kira Anda akan memulai masa produktifnya dalam dunia kerja itu pada umur berapa, dan di situ Anda juga harus berpikir yang Anda hadapi, yang Anda
ikuti, yang Anda berada nanti lingkungan kerjanya itu rata-rata adalah generasi apa, itu sangat menentukan. Dan itu harus Anda baca dari sekarang. Artinya dibaca itu ya direnungkan dan dipahami. Kalau Anda terlalu tidak melihat jauh ke depan, saya khawatir akan ada banyak masalah, ya. Akan ada banyak masalah nanti Anda di masa depan. Slide berikutnya. Ayo slide berikutnya. Oh, bukan yang slide tadi. Ini juga sebetulnya ini adalah sudah hal yang betul jika Anda menuliskan unsur dari akuntansi, ya, unsur dari akuntansi. Tetapi coba Anda nanti baca lagi apakah betul bahwa relevansi, kegunaan, reliability, konsistensi itu apakah betul itu menjadi unsur dari akuntansi. Sumbernya dari mana itu kan Anda harus cantumkan di sini. Misalnya unsur-unsur dari akuntansi, di bawahnya Anda berikan kalimat kecil dalam kurung, menurut Suarjono atau menurut Rahmawati atau menurut siapa gitu ya. Sehingga orang itu membaca, maksudnya audien yang lain itu akan melihat, oh, unsur dari akuntansi menurut si A ternyata berbeda dengan menurut si B gitu. Nah, bisa aja kalau seperti ini, orang yang baru belajar akuntansi mungkin akan langsung percaya, tapi bagi yang sudah sampai pemahaman ke intermediate, akan berpikir apakah betul bahwa unsur dari akuntansi itu ada 4 ini? Ya, ini jadi pertanyaan. Guys, terlepas dari benar tidaknya, Anda tadi saya lihat sudah melakukan improvisasi dari 4 unsur ini. Walaupun tadi saya lihat dari 4 unsur tadi Anda cukup pendek, tidak panjang lebar memberikan improvisasi yang seharusnya ketika tidak ada batasan waktu, katakanlah saya tidak memberikan 10 menit Anda presentasi misalnya. Itu kesempatan bagi Anda justru untuk memperbanyak improvisasinya. Dari pengertiannya, dari substansinya, bahkan dari contohnya harusnya Anda berikan. Ya. Pak, saya kan belum tahu. Nah, Anda mengambil mata kuliah ini kan sudah asumsinya sudah lulus dari intermediate. Ketika Anda belajar intermediate, hal yang namanya relevansi, usefulness, reliability, konsistensi ini sudah melekat di dalam setiap materi intermediate. Sehingga harusnya Anda bisa memberikan contoh. Oke. Coba slide berikutnya. Isi berikutnya. Nah, riset akuntansi. Bagian ini bicara riset akuntansi. Oke. Pertama yang harus Anda lakukan ketika menyajikan materi riset akuntansi ini, sebaiknya pertama seperti halnya di slide sebelumnya, Anda sebaiknya menampilkan dalam, kalau tidak numbering ya Anda bisa gunakan bullets ya, bullets and numbering, atau Anda gunakan model lain yang kira-kira orang yang melihat, orang yang memandang halaman ini, ya, halaman itu penuh daya tarik. Halaman itu menjadi sangat eye-catching, sangat menarik untuk dilihat. Pertama dari judulnya, kedua mungkin dari
fontnya, ketiga mungkin dari kontennya, keempat mungkin dari substansinya, kelima mungkin dari hal lain. Jadi sebetulnya ketika Anda bisa menyajikan tampilan itu dengan performa yang tinggi, nah di situ Anda punya banyak keistimewaan. Ya, Anda di akuntansi itu tidak hanya belajar untuk berhitung, tidak hanya belajar untuk istilahnya input data, tidak hanya belajar untuk olah data, tidak hanya belajar untuk menyajikan laporan keuangan. Bekal Anda harus juga mencakup kemampuan komunikasi. Kenapa demikian? Dunia kerja itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang tinggi dari setiap orang yang masuk dalam dunia kerja. Kemudian, orang akuntansi apakah membutuhkan kecakapan komunikasi? Sangat membutuhkan. Kenapa demikian? Anda bisa bikin laporan keuangan. Anda bisa menyajikan laporan keuangan. Tetapi ketika pimpinan kalian, ketika atasan kalian meminta Anda untuk bisa menyajikan secara lisan, misalnya, coba tolong jelaskan isi dari laporan keuangan ini agar saya bisa memahami dan saya bisa menyampaikan kepada investor saya, pada investor perusahaan ini. Maka tugas Anda di situ adalah dibutuhkan kecakapan yang cukup untuk bisa mengkomunikasikan informasi keuangan itu kepada user. Entah user itu adalah eksternal, entah usernya itu adalah internal. Ya. Anda lihat betapa paragraf yang Anda susun ini menjadi sangat tidak menarik, ya, karena kalimatnya tidak menarik, penataan tidak menarik, ya, makanya kemudian substansinya hilang. Ketika Anda bicara riset akuntansi, oke, ketika Anda bicara riset akuntansi, sekarang begini, Anda di akuntansi baru semester 5, Anda barangkali juga belum pernah melakukan riset. Dan bahkan mungkin di antara kalian ada yang belum paham, sampai sekarang belum paham, riset itu apa sih gitu. Riset apa sih? Saya yakin ada mungkin di antara kalian yang belum paham. Anda nulis riset akuntansi, riset itu apa sih ya? Tanpa bisa memahami. Ya, riset, Pak, karena Anda belum penelitian, Anda belum melakukan kajian, Anda belum melakukan telaah kajian akademis dari hasil riset. Nah, maka Anda juga akan sangat mengalami keterbatasan. Perbandingannya begini aja. Perbandingannya, saya contohkan, kakak kelas kalian yang misalnya sudah atau sedang menempuh penulisan tugas akhir, ya, misalnya skripsi, itu saja tidak menjamin sepenuhnya bahwa yang sudah atau sedang menyelesaikan penulisan tersebut paham terhadap riset, ya, paham terhadap riset, ngertinya penelitian, ngertinya tugas akhir, tetapi substansi dari riset itu sendiri tidak dipahami dengan baik. Ya. Makanya banyak yang kemudian mahasiswa itu mengambil jalan praktis, ya. Kadang-kadang tidak disadari kakak kelas kalian yang sudah itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak seharusnya dalam arti, ya, pertama,
Yang namanya penelitian itu kan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, secara real. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang dengan sengaja atau mungkin dengan tidak sengaja karena ketidaktahuannya melakukan riset itu dengan cara yang asal, kemudian melakukan riset dengan cara yang fiktif, melakukan riset dengan cara yang tidak sesuai dengan metodologi. Nah, maka Anda mulai mengenal kalimat riset, Anda mulai mengenal penelitian. Mungkin juga Anda sudah paham bila kalian di semester 5 ini sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ya, tetapi itu akan beda pemahamannya ketika Anda sudah mengambil mata kuliah metodologi dan sudah atau sedang melakukan riset atau sedang melakukan penelitian di lapangan. Ya. Kalimat ini sengaja saya berikan pada kalian sebagai gambaran. Kalau saya lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh kakak kelas sekalian itu kadang-kadang ada banyak ketidaksadaran. Ya, ketidaksadaran sebetulnya eh, kompetensi sejauh mana kompetensi yang harus Anda miliki ketika Anda sudah ketika Anda nanti lulus dari prodi pendidikan akuntansi, gitu ya. Saya yakin bila diukur dengan skala, misalnya dengan skala 1 sampai 10, skala nominal 1 sampai 10, Anda lulus berada di angka 5 atau 6. Padahal seharusnya tuntutan dalam dunia kerja itu Anda minimal harus di angka 8 atau 9. Sementara Anda lulus dengan kapasitas kompetensi di angka 5 atau 6 misalnya. Nah, yang berarti pertama, kalau Anda nanti masuk dalam dunia kerja, di mana dunia kerja di situ ada semacam fasilitas, fasilitasnya untuk menambah kompetensi, ya Anda beruntung dan Anda menjadi berkembang. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam suatu dunia kerja, di mana dunia kerjanya tidak mendukung Anda untuk berkembang dari angka 5 atau 6 itu menuju 8 atau 9, Anda akan semakin buruk kondisinya. Ya, makanya sekarang kalau Anda lihat, banyak perusahaan yang besar termasuk BUMN. BUMN katakanlah kita sebut Pegadian misalnya. Pegadian itu sampai punya yang namanya corporate university sendiri. PT Astra Internasional, mereka punya corporate university sendiri. Karena apa? Melihat lulusan dari perguruan tinggi termasuk Anda nanti, itu berada di skala 5 atau 6 kompetensinya. Sementara standar untuk masuk ke dalam entitas perusahaan yang sudah berskala go public, Anda kompetensinya harus di angka 8 atau 9. Nah, Anda lihat selisih angka dari 5 ke 9, dari 6 ke 9 tadi, itu grade-nya kan besar. Variannya itu kan besar, selisihnya itu banyak. Yang berarti Anda butuh waktu untuk bisa mencapai kompetensinya. Yang berarti kalau Anda belajar di pendidikan akuntansi selama katakanlah 4 tahun. 4 tahun Anda baru bisa berada pada level kompetensinya di tingkat 5 atau 6. Ya. Menuju ke levelnya 9, Anda masih butuh 4 level lagi.
Yang berarti kira-kira nanti Anda butuh waktu sekitar 4 sampai 5 tahun untuk bisa Anda grade kompetensinya di angka 9. 5 tahun. Itu dengan catatan kalau Anda masuk ke dunia kerja dan dunia kerjanya itu ada fasilitasi, ada fasilitas, ada sarana prasarana yang mendukung Anda untuk berkembang. Nah, yang sial nanti jika Anda masuk di dunia kerja dan dunia kerjanya itu entitasnya tidak mendukung Anda untuk berkembang, maka Anda semakin terpuruk. Ya. Maka riset akuntansi ini harus Anda pahami dengan baik ya. Jadi jangan hanya sekedar penelitian itu kan hanya bagian akhir aja, tugas akhir aja. Bisa dibuat sedemikian rupa. Anda bisa berprinsip semacam itu dan sampai Anda bisa lulus, bisa. Tetapi kualitas diri Anda itu nanti akan rendah ya. Kualitasnya akan rendah. Oke, slide berikutnya coba. Ini saya baru mencoba mengevaluasi apa yang kalian lakukan. Belum bicara substansi dari materi teori akuntansi itu sendiri. Ya. Kalau Anda tampilkan di sini ruang lingkup penelitian, maksudnya ruang lingkup penelitian yang mana, yang riset tadi atau yang apa? Anda sajikan menurut Sofyan 2002. Secara redaksional penulisannya Anda sudah betul jika mengutip, menyadur opini dari ahli, opini dari pihak ketiga, opini dari orang lain, Anda diwajibkan mengutip nama dan tahunnya misalnya. Oke. Tapi secara substansi, Anda juga kembali melakukan kesalahan atau kekurangan. Ya, dengan tidak dengan menampilkan kalimat yang panjang lebar yang susah untuk dipahami oleh orang lain. Dan kalau Anda lihat juga di sebelah kanan menurut Emory William boleh variasi penelitiannya dilihat dari tujuan, dilihat dari objeknya. Anda pun juga harus hati-hati di dalam menulis. Di situ ada perilaku Onidan, itu perilaku apa? Saya tidak pernah menjumpai ada kalimat semacam itu. Anda sebaiknya menulisnya lebih teliti. Nulis salah, sudah nulisnya salah, dengan yakinnya itu dibacakan itu dengan tulisan yang salah. Jangan lakukan ya untuk yang mendatang. Oke. Jadi kebiasaan baik Anda harus dimulai dari sekarang. Menulis sesuatu harus benar. Kamu lihat di situ ada perilaku Onidan, itu perilaku apa? Ya, saya tidak bisa menangkap itu sebagai suatu kalimat yang benar. Ya, Anda harus buang kebiasaan buruk Anda. Ya, oke. Hal lain coba yang harus di slide berikutnya. Anda baru bicara sedikit masalah teori akuntansi, sementara Anda tadi saya lihat di slide Anda juga belum bicara teori. Maksud saya, bicara teori akuntansi itu harus bicara dari sebuah pemahaman mengenai teori dulu. Ya. Bicara teori akuntansi itu bicara antara teori itu apa, akuntansi itu apa, sehingga
definisi tersebut menjadi satu, namanya teori akuntansi, Anda akan paham menyatukan definisi antara teori dengan akuntansi itu apakah betul yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah kalimat pengertian definisi teori akuntansi itu apa gitu. Jadi bukan sekedar menuliskan secara terpisah, teori adalah bla bla bla, akuntansi adalah bla bla bla. Bahkan Anda dari tadi yang penyaji pertama pun juga tidak mencoba menggambarkan teori itu apa, akuntansi itu apa, teori akuntansi itu apa. Yang Anda komparasikan sebatas teori dan teori akuntansi. Ya. Kalau Anda bicara teori, berarti full itu adalah mengkaji masalah teori. Teori-teori itu apa? Teori di dalam keilmuan itu bagaimana? Teori di dalam kehidupan itu bagaimana? Kemudian ketika Anda membahas teori akuntansi, Anda juga sudut pandangnya harus menyebar, istilahnya harus divergen. Teori akuntansi, oh berarti teori akuntansi itu, teori itu apa, akuntansi itu apa, sehingga dari dua hal yang memiliki definisi masing-masing, bila dibuat menjadi satu kalimat utuh, namanya teori akuntansi, oh ternyata definisinya menjadi berbeda, tidak sekedar menyatukan teori dengan akuntansi, tetapi ada makna sendiri ketika kalimatnya berubah menjadi teori akuntansi itu ya. Ya, jadi Anda tidak perlu keburu-buru menyimpulkan sementara Anda belum banyak menggambarkan bagaimana yang namanya teori, bagaimana yang namanya teori akuntansi, bagaimana kaitan secara historis antara teori dengan teori akuntansi itu sendiri, kemudian bagaimana nanti dengan riset akuntansi. Nah, Anda juga harus mengkomparasi riset akuntansi ini dengan teori akuntansi hubungannya apa sih? Jadi kalau Anda membahas chapter, bahas bab ya, kalau bicaranya teori akuntansi dan riset akuntansi misalnya, berarti itu ada sesuatu yang berhubungan ya. Riset akuntansi dengan teori akuntansi, apakah ada hubungannya? Tugas Anda itu memahami itu. Atau misalnya judulnya teori dan praktek akuntansi. Teori dan praktek akuntansi. Berarti di situ ada makna yang terkandung antara teori dengan praktek akuntansi. Jadi tidak asal kemudian teori akuntansi adalah, praktek akuntansi adalah. Anda nanti tidak akan menemukan suatu benang merahnya. Benang merahnya ketika suatu chapter itu membahas mengenai teori dan praktek akuntansi. Nah, itu loh. Yang saya maksudkan, Anda harus bisa mencari benang merahnya. Ketika judulnya tertulis teori, teori akuntansi, riset akuntansi. Nah, tugas Anda berarti memahami bagian demi bagian mulai dari teori itu apa, teori akuntansi itu apa, teori akuntansi itu apa, riset akuntansi itu atau mungkin bisa lebih dirinci lagi, riset itu apa, riset akuntansi itu apa. Nah, kemudian setelah bisa dipahami semua bagian tadi, tugas Anda memahami secara komprehensif. Bagaimana caranya? Ada enggak hubungan antara teori dengan riset? Nah, tentunya kan Anda harus berpikir sampai ke situ. Ada enggak sih hubungan teori dengan riset? Oh, berarti
teori itu dikembangkan dari riset-riset yang ada, mungkin aja. Atau, oh berarti riset itu dilakukan dengan dasar teori-teori yang ada, ya toh? Atau misalnya, oh ternyata yang namanya praktek akuntansi itu dilahirkan atau dihasilkan dari riset akuntansi. Seolah bila dianalogikan, duluan mana antara telur dengan ayam? Apa duluan telurnya atau duluan ayamnya? Ya, kalau konteksnya Anda itu konteksnya konteks guyon atau konteksnya konteks jenaka, Anda akan jawab apa saja dengan mudah. Ya duluan telur lah Pak. Loh, kenapa bisa? Lah itu telur diucapin lebih duluan. Kalau saya bilang duluan mana telur dengan ayam, Anda dengan cepat akan bisa merespon, ya duluan telur Pak. Lah kenapa? Lah itu tadi Bapak bilang telur dan ayam. Kalau Bapak bilang duluan mana ayam dengan telur, pastilah jawabannya duluan ayam. Nah, di dalam akuntansi ada analogi dari anekdotnya tadi duluan mana antara ayam dengan telur. Ya, analoginya adalah duluan mana antara teori dengan prakteknya. Teori akuntansi dengan prakteknya itu duluan mana? Atau di dalam dunia umum, bukan hanya akuntansi. Duluan mana sih antara teori dengan praktek? Nah, untuk bisa menjawab itu harus difikirkan banyak hal. Mikirnya itu tidak hanya ya duluan teori lah karena praktek itu dasarnya teori. Ya duluan praktek lah karena praktek itu melahirkan teori misalnya. Tidak hanya itu. Anda berarti harus melihat pemahamannya secara lebih jauh lagi. Bagaimana caranya? Yang menjembatani antara teori dengan praktek itu ada satu action, satu tindakan namanya riset, ya dong? Namanya riset. Nah, riset itu berada di tengahnya. Ada teori, kemudian ada riset, risetnya dilakukan dengan dasar teori yang ada, hasil riset itu menghasilkan atau riset tersebut menghasilkan alat, menghasilkan model, menghasilkan metode, menghasilkan cara untuk melakukan praktek, ya toh? Untuk melakukan praktek. Jadi ada hubungannya toh? Tidak sekedar menjawab duluan mana teori dengan praktek, nanti akan terjadi perdebatan yang tidak berujung. Akan terjadi adu istilahnya akan terjadi opini yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi beda pendapat yang tidak ada ujungnya dan diskusi yang tidak berkesudahan, caranya bagaimana Anda harus membuat sebuah analogi, istilahnya harus membuat sebuah keterkaitan juga antara teori, riset, dan prakteknya. Ya. Anda sekarang lihat praktek yang berkembang di dunia industri, praktek akuntansi misalnya. Praktek akuntansi dari satu industri dengan industri lain, dari satu entitas ke entitas lain, dari satu company ke company lain, bisa jadi walaupun jenis company-nya itu sama, sama-sama manufacturing misalnya, atau sama-sama perusahaan dagang,
atau sama-sama perusahaan jasa. Tetapi prakteknya akan dijumpai banyak perbedaan. Ya, toh? Perbedaan tersebut karena ada kondisi yang berbeda antara satu company dengan company lain yang konsekuensinya menimbulkan perbedaan di dalam praktek akuntansi dikarenakan ada kebijakan akuntansi yang berbeda. Praktek akuntansi dihasilkan dari atau diturunkan dari kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu dilahirkan dari teori akuntansi. Teori akuntansi itu kemudian dijadikan dasar untuk pelaksanaan riset. Sehingga riset itu menghasilkan metode untuk mengembangkan praktek. Nah, jelas ya, untuk mengembangkan praktek. Maka bila Anda lihat di negara maju misalnya, kalau kita melihat di negara kita sendiri kadang-kadang ada banyak keraguan, ada banyak kebimbangan ya. Keraguannya itu banyak riset yang dilakukan oleh para akademisi itu hanya berujung di lemari saja. Banyak riset yang dilakukan oleh para guru besar, para profesor yang ujungnya hanya berujung di atas meja. Artinya hasil riset itu tidak dikembangkan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan manusia, baik itu dalam dunia industri, baik itu dalam dunia sosial. Ya, beda dengan di negara maju misalnya. Kita contohkan ya, misalnya pada saat almarhum B.I. Habibie ya. Pak Habibie saat masih hidup sebagai guru besar. Sebagai guru besar, dia tidak hanya mengabdikan dirinya pada perguruan tinggi atau pada dunia akademisi, tetapi kompetensinya diabdikan kepada company, dipraktekkan langsung ke dalam perusahaan. Anda lihat di negara-negara Jepang misalnya, Anda lihat bedanya apa sih dengan Indonesia? Petani di Jepang itu adalah mereka-mereka yang sudah banyak melakukan riset. Banyak guru besar itu yang petani, jadi petani. Jadi petani di Jepang itu petani hebat-hebat. Tetapi lahan untuk bercocok tanamnya itu tidak berupa sawah, tidak berupa ladang kering, tidak berupa lahan hutan dan sebagainya. Mereka sudah berpikir jauh lebih cerdas ketimbang petani-petani di Indonesia. Apa yang dia lakukan? Bercocok tanam itu bisa lewat hidroponik, bisa lewat media tanam yang lebih simpel, bisa lewat lahan yang terbatas, bisa menggunakan media-media yang kira-kira tidak menimbulkan tidak memerlukan tenaga fisik yang besar. Ya. Jadi para guru besar, para profesor itu bercocok tanam di Jepang. Petani Jepang itu para profesor. Nah, petani di Indonesia Anda bisa lihat, ya, petani di Indonesia itu adalah orang-orang yang pendidikannya kurang, ekonominya di bawah rata-rata, sehingga kondisi mereka selalu tertekan. Tidak pernah yang namanya petani itu mengalami keuntungan. Makanya konsep mensejahterakan petani itu jauh dari kenyataan. Yang kaya itu pedagang, bukan petaninya. Petani itu selalu menderita. Ya.
Yang kaya pedagangnya, karena apa? Pedagang itu punya cara yang cerdas, punya cara yang lebih cerdas dibanding petaninya. Nah, Anda bisa lihat seperti itu. Betapa di negara maju yang namanya riset itu digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan praktek-praktek, baik praktek di dalam company, baik itu praktek di dalam ya, lingkungan sosial, maupun di dalam kehidupan pribadinya masing-masing orang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, Anda bisa simpulkan ya, Anda bisa simpulkan bagaimana praktek itu, bagaimana riset itu berkembang dan berkembang kemudian dipraktekkan. Anda bisa lihat contoh nyata saja, contoh nyata, tidak jauh dari Anda. Anda menggunakan kendaraan, bisa roda 2, bisa roda 4. Apa yang bisa Anda lihat dari perkembangan teknologinya? Perusahaan-perusahaan yang besar, company-company yang melakukan manufacturing dalam bidang otomotif, dalam bidang permesinan, dalam bidang produksi-produksi otomotif tadi, ya, mereka bisa berkembang itu karena apa? Karena punya bagian yang memang melakukan riset yang namanya R&D, Research and Development. Setelah ada riset, harus ada development-nya. Wujudnya apa? Anda lihat motor yang Anda naikin, betapa kita melihat perubahan-perubahannya itu cepat sekali berubah. Kemarin bentuknya seperti ini, sekarang baru 3 bulan bentuknya sudah beda gitu ya. Roda 4 misalnya Anda juga bisa lihat. Perubahan-perubahannya itu kan cepat sekali. 2 tahun sekali, atau bahkan ada yang 1 tahun sekali, sudah terjadi perubahan, baik di interiornya, baik di eksteriornya, ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu selalu melakukan riset. Risetnya apa? Ya riset pasar, ya riset ekonomi, ya riset produksi, dan sebagainya. Sehingga dari keberadaan R&D-nya itu diharapkan itulah yang bisa mengembangkan company itu sampai batas yang tidak terhitung, ya. Karena mereka melakukannya berdasarkan prinsip akuntansi yang namanya going concern. Going concern itu sekali perusahaan itu didirikan untuk selamanya, bukan untuk jangka pendek, apalagi bukan hanya untuk sekali, ya. Itulah bedanya perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan prinsip going concern dengan yang tidak bisa. Anda bisa lihat mungkin berbagai macam usaha atau UMKM atau misalnya para pelaku bisnis di sekitar Anda. Ada yang mereka bisa bertahan dalam jangka yang panjang, ada yang tidak. Tetapi Anda juga melihat di situ, yang mereka bertahan jangka panjang apakah juga mengalami perubahan? Apakah juga mengalami kenaikan? Apakah juga naik kelas? Ya. Kadang Anda lihat, ada seorang yang berjualan, misalnya berjualan wedangan misalnya, di pinggir jalan kaki lima lah ya, atau misalnya para penjual kaki lima lainnya, bukan hanya wedangan. Anda bisa tanyakan aja langsung di situ, "Pak, Bu, sudah berapa lama Bapak Ibu itu berjualan di sini?" Dengan bangganya dia mengatakan, "Saya sudah 10 tahun, saya sudah 20 tahun." Nah, itu jika Anda bertanya. Kalau Anda sekedar mengamati misalnya, kebetulan aja misalnya Anda sempat mengamati dari awal sampai akhir, Anda cuman mungkin berpikiran,
si A itu jualan di pinggir jalan sebagai kaki lima, saya lihat 10 tahun yang lalu itu seperti itu, sekarang juga seperti itu. Apa kesimpulannya? Berarti tidak mengalami perkembangan, berarti tidak naik kelas, ya. Jangka panjang, jangka panjang yang kami maksudkan tadi adalah jangka panjang itu harus disertai dengan perubahan, bukan bertahan dengan kondisi yang ada. Yang terjadi kan demikian. Dengan bangga mengatakan, saya sudah jualan 10 tahun. Dia tidak sadar, 10 tahun itu berada pada kondisi yang sama, tidak berkembang. Kan merugi toh? Iya kan? Yang bagus adalah going concern tadi, prinsipnya akuntansi going concern. Sekali perusahaan itu didirikan, maka itu untuk selamanya. Untuk selamanya dalam arti bagaimana? Dipertahankan dari generasi ke generasi dan dibesarkan dari generasi ke generasi. Itu yang namanya going concern, ya. Prinsip, salah satu prinsip yang ada di akuntansi. Jadi sekarang harus Anda pikirkan, mumpung Anda masih baru semester 5, barangkali Anda juga belum memulai penulisan, ya. Pesan saya kalau Anda melakukan riset, entah itu nanti bentuknya riset riset murni atau entah bentuknya bidang PTK, entah itu riset dalam bidang pendidikan lainnya, kalau bisa lakukan secara sungguh-sungguh. Walaupun Anda tidak punya target besar bahwa riset itu akan dipakai sebagai, misalnya ya, Anda meneliti suatu hal dan hasilnya akan digunakan sampai di pemerintahan pusat misalnya. Anda tidak perlu berpikir sejauh itu. Yang penting bagi Anda adalah ketika melakukan sesuatu, lakukan secara sungguh-sungguh, ya. Anda menjadi mahasiswa, ya lakukan posisinya sebagai mahasiswa itu harus apa sih? Banyak membaca, banyak literasi, banyak mengobservasi, banyak melakukan kajian, banyak melakukan telaah, banyak melakukan analisis. Kemampuan Anda otomatis akan terasah. Kecakapan Anda otomatis juga terasah. Kemampuan komunikasi Anda juga terasa. Makanya biasakan hal-hal positif termasuk diskusi, ya, memberikan argumen, memberikan opini itu termasuk tugas Anda untuk melatih kecakapan diri, kompetensi diri, ya. Anda tidak perlu berorientasi nilai yang bagus, lulus dengan predikat nilai terbagus 4,0 bulat misalnya, Anda tidak perlu. Nilai itu adalah produk yang menggambarkan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda melakukannya fungsi mahasiswa itu dengan baik, sesuai dengan kaidahnya, nilai itu pasti akan mengikuti. Jadi Anda memperoleh nilai A misalnya, itu adalah efek dari apa yang Anda lakukan. Jadi nilai itu sebaiknya jangan Anda jadikan sebuah target. Saya harus lulus dengan nilai A. Saya harus lulus dengan nilai IPK cum laude dan sebagainya. Boleh kalau itu menjadi suatu penyemangat bagi Anda, boleh. Tetapi sebaiknya Anda berpikir yang harus Anda lakukan itu bukan berpikir pada masalah nilai, tetapi pikiran Anda harus dibalik, Anda harus berproses dengan baik dan benar. Berproses dengan baik dan benar itu caranya adalah Anda harus memfungsikan status Anda sebagai mahasiswa.
Status Anda sebagai mahasiswa itu Anda lihat dari nama yang Anda sandang sebagai mahasiswa. Maha itu sebetulnya kan hanya haknya Tuhan. Maha, toh. Anda mahasiswa, siswa yang maha, siswa yang luar biasa, siswa yang besar, siswa yang yang luar biasa. Ya, jadi dengan predikat yang Anda sandang sebagai mahasiswa itu harusnya Anda berpikir cermat. Ada banyak hal yang harus Anda lakukan untuk membekali diri Anda ketika nanti lulus. Ya. Oke ya. Ini sengaja saya memberikan banyak ulasan pada teknik, pada cara, pada kebiasaan Anda di dalam perkuliahan model-model semacam ini agar Anda itu mulai sekarang membiasakan banyak hal yang sifatnya positif, banyak hal yang kira-kira Anda bisa membangun kekuatan diri Anda, membangun kompetensi diri Anda sendiri. Ya. Caranya adalah seperti ini. Ya. Jadi pada slide ini, misalnya saya katakan, Anda kalau mau membuat sebuah kesimpulan, ya, kesimpulannya itu harus Anda bedakan apakah kesimpulannya itu merupakan opini atau argumen Anda, atau kesimpulannya itu hanya sekedar menguatkan kembali beberapa istilah, pengertian, definisi, atau substansi dari bab-bab yang sudah ada di halaman sebelumnya. Itu yang harus Anda bedakan ketika Anda menuliskan sebuah paper, kemudian meringkasnya paper itu ke dalam bentuk PowerPoint. Anda harus tahu gitu ya. Nah, kemudian hal lain, ini juga harus Anda perhatikan. Ketika Anda menggunakan sebuah sarana, sarananya adalah komputer, kemudian komputer itu di dalamnya ada fitur yang namanya Office, kemudian di dalam Office itu juga ada menu, ya, menu atau fitur juga. Nah, Anda juga wajib memulai dari sekarang. Pertama, peralatan Anda yang berupa komputer itu adalah modal Anda untuk bisa membuat Anda itu meningkat kompetensinya. Tetapi tidak cukup hanya itu aja. Banyak orang memiliki komputer tetapi tidak bisa memaksimalkan penggunaan komputernya. Yang kedua berkaitan dengan isi yang ada di dalam komputer tersebut. Komputer tersebut, Anda sebagai mahasiswa akuntansi, maka yang paling banyak harus Anda gunakan dan paling banyak harus Anda gunakan sebagai alat bantu itu adalah minimal Office. Office itu Anda juga harus maksimalkan Office Word-nya. Anda juga harus maksimalkan Office Excel-nya. Anda juga harus menggunakan maksimal Office PowerPoint-nya. Katakanlah 3 itu aja deh. 3 paket, 3 fitur itu aja. Jika Anda betul-betul memaksimalkan 3 hal itu, 3 fitur tadi, saya yakin kompetensi Anda akan luar biasa. Kecakapan menggunakan alat ada, kemudian tadi setiap fitur tidak hanya Anda gunakan. Sekarang kalau Anda ngetik di Excel, tetapi Anda tidak menggunakan fungsi, tidak menggunakan formula, tidak menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Excel tersebut, maka sebetulnya itu tidak ada bedanya ketika Anda juga melakukannya di atas kertas secara manual. Bedanya Anda menuangkannya di dalam layar, di dalam sheet-sheet atau job sheet, ya.
di komputer, tetapi karena Anda tidak memaksimalkan fungsinya, formulanya di dalam Excel misalnya, ya sama aja tidak ada bedanya ketika Anda menuangkannya ke dalam file job sheet dalam bentuk kertas. Maka kuncinya apa? Anda harus paham engine yang ada di dalam setiap Office. Anda buka PowerPoint, ya, mestinya Anda harus banyak menggunakan engine yang ada di dalam PowerPoint ini. Anda menggunakan Excel. Anda harus menguasai banyak hal karena di dalam Excel itu ada engine-nya. Anda menggunakan Office Word. Di dalam Word itu ada banyak engine-nya. Jadi ngetik atau buka new page ya. Anda tidak hanya sekedar menulis, ngetik, memberikan halaman dan sebagainya, tidak hanya itu, tidak hanya pengaturan margin, engine-nya masih lebih banyak lagi. Maka di dalam fitur-fitur teknologi, engine-engine itu harus bisa Anda gunakan semaksimal mungkin. Tidak ada salahnya Anda juga membuat PowerPoint itu dengan template yang bagus, membuat PowerPoint ini dengan tampilan yang bagus, engine-nya dimaksimalkan, Anda buat koneksinya dengan video, Anda buat koneksinya dengan gambar, dengan file lain, itu akan lebih bagus. Nah, kebiasaan seperti itu akan membangun kompetensi jangka panjang Anda. Jadi tidak asal buka slide, new slide, ketiklah, atau copy paste lah, ambil dari paper buat kalian. Tidak hanya itu saja, ya. Maka kualitas Anda akan sangat rendah sekali kalau hanya seperti itu yang Anda lakukan. Oke. Jadi sebetulnya saya tidak menuntut Anda harus sangat canggih, tidak ya. Termasuk komputer yang harus Anda miliki bagaimana? Ya minimal Anda itu kan Anda berada pada posisi mahasiswa akuntansi. Akuntansi itu Anda kuncinya pertama Anda harus punya alat bantu. Alat bantu salah satu yang paling dekat dengan Anda itu harus komputer. Maka bila ada di antara kalian yang masih juga belum memiliki komputer, mulai saat ini Anda harus berpikir bagaimana segera punya komputer. Anda bisa cari sumber dana untuk pembelian komputer itu, Anda bisa pikirkan sendiri, ya. Yang jelas Anda harus punya, karena itu penting. Ya. Yang berarti ketika Anda berani memutuskan Anda harus punya peralatan komputer, secara otomatis Anda sedang membangun dan mempersiapkan kompetensi masa depan Anda. Ya. Jadi jangan tidak hanya Androidmu yang harus ditinggikan spesifikasinya, tapi komputermu speknya juga harus Anda naikkan. Untuk operasional di akuntansi minimal Anda paling minim Anda harus menggunakan Core i3 lah ya. Paling minim loh ya. Anda harus gunakan Core i3. Sekarang di pasaran sudah sampai Core i9 ya. Bahkan mungkin juga sudah ada Core 11, Core 12 ya, tapi Core yang saya lihat yang banyak beredar Core i9. Anda Core i3 aja sudah cukup lah. Di bawah itu misalnya masih ada yang Core 2 Duo, ada yang masih menggunakan di bawahnya lagi. Coba Anda pikirkan,
alat-alat bantu yang sudah usang teknologinya itu tidak akan banyak membantu Anda di dalam peningkatan kompetensi. Maka Anda juga harus pikirkan, bisa Anda komunikasikan dengan orang tua kalian. Peralatan komputer itu sangat dibutuhkan. Syukur jika Anda juga harus mengimbangi dengan ya, spesifikasi peralatan yang lain tadi. Peralatan HP-nya juga tidak ketinggalan, ya. Kemudian misalnya peralatan lain, ya teknologi lain yang juga relevan, sebaiknya juga Anda pikirkan untuk tidak terlalu jadul, ya. Harus Anda pikirkan, ya. Jadi itu akan memudahkan kalian. Anda misalnya posisi masih di mahasiswa, Anda juga tidak ada salahnya jika berpikir sekarang eranya sudah serba digital, berarti Anda tidak terlalu banyak katakanlah memegang uang secara tunai, ya. Tidak terlalu banyak melakukan transaksi via ATM dan sebagainya. Sekarang eranya Anda sudah harus banyak, semuanya bisa dikendalikan dari HP Anda. Jadi Anda bisa bikin mobile banking dan sebagainya. Itu juga penting, ya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan walaupun kita belum bahas substansi. Oke. Saya baru membahas bagaimana Anda harus mempersiapkan lebih jauh. Minggu depan Anda harus tampil lebih oke, lebih baik dengan gambaran masukan yang tadi sudah saya berikan pada Anda, ya. Oke. Barangkali nanti minggu depan kita juga masih membahas substansi dari teori akuntansi, dan riset. Dan sekaligus Anda persiapkan chapter berikutnya, satu chapter, untuk juga Anda buat ringkasannya. Yang sudah Anda susun, ringkasan mata kuliah untuk chapter 1 dan chapter 2, akan kita bahas nanti minggu yang akan datang, substansinya, disambung dengan chapter 3, Anda bikin RMK-nya, dan nanti sekaligus kita bahas substansinya juga. Oke, silakan di-close. Silakan bisa Anda on-kan kameranya, akan saya screenshot untuk syarat saya akan bisa membuat presensi di OCW, ya. Barangkali kalau besok baru bisa saya buat, saya akan segera menginfokan pada penanggung jawab kelas untuk Anda segera buka presensi OCW untuk mengisi presensinya. Cuman, mohon maaf, presensi OCW itu tidak bisa dibuat dengan jam yang sama untuk kelas yang berbeda. Kalian ada kelas A, ada kelas B. Secara administratif, saya akan membuat presensi untuk kelas A dan kelas B sendiri-sendiri dengan timing yang berbeda. Tetapi secara real, ketika kita melakukan tatap muka daring ini, kita sementara tetap mengkolaborasikan antara kelas A dan B. Tetap menyatukan terlebih dahulu kelas A dan kelas B. Paham, ya? Presensi OCW tidak bisa dibuat dengan timing yang sama untuk kelas yang berbeda. Maka nanti akan saya coba buat, misalnya kelas A pada jam berapa sampai berapa, kelas B pada jam berapa sampai jam berapa. Mohon Anda bisa dipahami. Dan secara real,
tatap mukanya dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Baik, sambil saya print screen, saya coba siapkan dulu medianya untuk menampung print screen ini. Halaman pertama kan saya coba print screen. Halaman kedua, silakan yang belum on, di-on-kan kameranya. Saya ambil print screen-nya juga. Halaman ketiga, yang belum on, bisa di-on-kan. Sebentar, saya coba ambil lagi. Halaman keempat. Baik, 4 halaman sudah saya print screen, sudah saya ambil gambarnya. Terima kasih atas kehadiran kalian di dalam kelas daring ini sampai pukul 21 lebih sedikit. Kita akan lanjutkan pembahasannya secara substansial di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya akhiri, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak.